Betapa Allah tuh selalu nyelamatin gitu. Kayak Allah ngasih ujian, kita misalkan mau ada rencana apa, tiba-tiba dikasih ujian, nggak jadi kayak gitu. Tapi Allah tuh kasih ganti lain. Menjadi hamba yang disayangi lagi gitu loh, mendapatkan kenikmatan dalam beribadah gitu loh. Karena akhir-akhir ini aku rasa kayak apa yang aku lakuin tuh masih hambar gitu, sampai beribadah pun kayak rasanya cuman menggugurkan kewajiban gitu. Aku bersyukur dan benar-benar bersyukur, terima kasih sama Allah dari beragam kesalahan-kesalahan aku. Allah masih jaga ihsan, iman dan Islam di hati aku. Itu yang paling berharga, karena belakangan ini abis aku lulus sampai dengan sekarang, itu ujian itu berasa banget. Dan aku bersyukur ketika aku turun, ihsan aku turun, aku dalam beragama Islam juga lagi turun, tapi pada akhirnya Allah tetap jaga nikmat itu, dan nikmat itu yang paling mahal menurutku, dan gak bisa diganti pakai apa-apa. Bahkan dari digantiin uang, digantiin pencapaian apapun, itu yang paling penting, dan aku sangat bersyukur akan itu. Untuk segala rasa, untuk segala tujuan, untuk segala niat yang mungkin hari ini, kemarin, dan yang akan datang aku tujukan gitu. Allah adalah alasannya. Karena seperti apapun keadaannya, Allah yang membuat ini, Allah yang merencanakan ini, Allah juga yang menuntun aku ke jalan ini, sampai nantinya aku akan kembali ke Allah. Jadi aku pengen Allah tuh menyayangi aku lagi gitu. Jadi kata yang paling merepresentasikan adalah tujuan. Gak ada lagi alasan selain janji dari Allah berupa surga itu. Karena ketika kita udah ngebayangin, ketika visi misi kita itu, pandangan kita itu udah surga, pahala dari Allah, ridhonya Allah. Masalah seberat apapun atau mungkin godaan sebesar apapun itu jadi, udahlah, ini tuh cuma sementara gitu. Nanti kita itu akan pulang, akan kembali kepada Allah, dan kesedihan ataupun godaan itu cuma sementara gitu. Allah tuh udah ngaturin kamu semua gitu. Itu yang bikin aku ngerasa Allah tuh benar-benar sayang banget sama aku gitu loh. Karena dengan dihilangkan rasanya khawatir gitu loh, khawatir akan nanti gini. Itu yang bikin aku ngerasa ketenangan itu ada gitu Mbak, dan Allah itu ada gitu di deket aku gitu. Kalaupun kamu harus berjuang keras, pastikan bahwa perjuangan itu memang untuk Allah gitu. Artinya hal-hal yang gak bikin masuk surga itu nggak usah dibikin overthinking. Yang penting Allah ridho. Tiap kali apapun keadaannya, saat aku senang, saat aku sedih, apalagi saat aku jatuh, kembali ke Allah itu selalu jadi tempat yang paling nyaman. Apa ya, speechless banget, kayak ketemu sama sosok yang dicintai, sama manusia yang kita cintai aja kita sesenang itu ketika bertemu, apalagi ketemu dengan penciptanya, ketemu dengan zat yang berhendak atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau aku ya Mbak, sebagai hamba ya aku mau berterima kasih banget karena udah mengampuni semua dosa-dosa aku gitu, udah memberikan kesempatan buat aku masuk surga. Ya kalau aku ditanya terlintas apa, aku jawabnya terima kasih ya Allah telah atas rahmatmu Engkau mengizinkan aku berada di sini. Karena kalau misalkan bukan karena kasih sayangnya Allah, bukan karena karunia-Nya Allah, kayaknya kalau dosa-dosa kita yang menurut kita banyak banget dengan nggak imbang sama pahala-pahala kita, kayak kita susah masuk surga gitu. Kalau boleh aku minta sama Allah gitu buat memasukkan yang penting dalam hidup aku dulu, intinya keluarga aku, untuk dimasukkan dalam surga juga gitu. Terima kasih. Aku mau, ya Allah, terima kasih untuk segala cerita yang kau bikin ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini aku jadi mengenal engkau, dan aku bisa bertemu engkau di hari ini karena engkau juga.
Wardah Gel Moisturizer dengan 3 holistic actions for your skin barrier reborn now. Calm your skin, reduce dark spot, hydrated glass skin, enhance radiant. Wardah presents Matte and Glass World. Expand your color with 7 new glass shades. Tampilkan warna glass yang intense for every version of you. And experience your days in comfortable matte texture. Penuh eksplorasi dan lebih ringan with Cornea Lightweight Matte Collection. Easy swipe from moment to moment. Rasakan kenyamanan dalam setiap warnamu. Glass all day. Matte your day with multi-comfort and long-lasting formula. Explore Wardah Matte and Glass now. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Jazakallah khairan katsiran kepada Mas Ahmad yang telah membacakan surat Ar-Rahman ayat 1-4. Semoga bisa menambah keberkahan dan juga semangat berquran kita pada malam hari ini. Amin. Baiklah, mari kita buka agenda malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada maha gurunya manusia yang mengajarkan akhlak dan menuntun kita pada kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini di bulan Agustus telah memperingati kemerdekaan Indonesia, kita bisa bertemu dalam agenda STM3 Sharing Time Minggu Malam Manfaat Special Exclusive Launch Dive into Surah Ar-Rahman, The Timeless Gift. Sebelum masuk ke agenda, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Astri, Dan saya Dani. selaku MC pada malam hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Ngafal Ngefeel dan didukung oleh Wardah Inspiring Beauty, Dan bekerja sama dengan komunitas Darul Hikam, Quran Best Play, Ahlan School, Muda Berdakwah, Benah Diri, 90 Hari Bersama Al-Quran, Generasi Literasi Taat Al-Quran, Rumah Quran Stan, Masjid Baitul Mal, Hijrah Mus, Hijabers Semarang, Perjalanan Mencintai Al-Quran, Modus.id, IKF, dan Yuk Ngaji Jaksel. Perkenankan kami membacakan susunan acara malam hari ini. Di antaranya akan ada pembukaan yang dilanjut dengan video recap offline session launch Ar-Rahman tadi siang. Lalu akan ada kesan pesan dari para divers, sneak peek, pengumuman, akan ada challenge, lalu akan ada door prize, pengumuman open class Al-Rahman, lalu doa dan penutup. Itu dia susunan acara kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya, launching surah Ar-Rahman hari ini ada sesi online juga offline-nya.
Ya, betul nih Kang. Alhamdulillah tadi siang telah dilaksanakan sesi pertama dari eksklusif launch Surah Ar-Rahman secara offline. Teman-teman penasaran gak nih gimana keseruannya acara tadi siang? Yuk kita intip bersama keseruannya dalam cuplikan video berikut. Silahkan. Sometimes I am happy, sometimes I am sad, but that's okay cause Allah's got my back, even when I'm angry, and if I am confused, but that's okay cause Allah is here for me and you. Allah knows what I'm feeling, so I won't stop believing. Every day He is with me, because I always need Him. He is there, always cares, whatever is in your heart. He is there, always cares, He's the one, He is Allah. Allah's all I need, He looks after me, even when I'm sad. Allah's all I need, Allah's all I need, He looks after me, even when I'm sad. Allah's all I need. If I'm good or in pain, if I cry or laugh, Monday through to Sunday, Allah's in my heart. Sometimes you think, why me? You might not understand, but Allah the Almighty has the best of plans. Allah knows what I'm feeling, so I won't stop believing. Every day He is with me, because I always need Him. He is there, always cares, whatever is in your heart. He is there, always cares, He's the one, He is Allah. Allah's all I need, He looks after me. Wah, Masya Allah, seru banget ya acara tadi siang. Kayak Insya Allah malam ini pun gak akan kalah seru nih kakak-kakak. Ya, Masya Allah ya, Barakallah. Nah, biar makin seru ya, biar bisa dapat feel-nya juga ya, mungkin kita bisa nih berbincang-bincang dulu ya, bersama beberapa hambanya Ar-Rahman yang sudah pernah nyicipin langsung nih, indahnya surah yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, kalau gitu kita dengarkan nih secara langsung testimoni dari mereka nih. Di sini sudah bergabung ya bersama kita ada Kak Sen, ada Bang Umar, dan juga Kak Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Mungkin dari Kak Sen dulu nih, izin menyapa nih. Assalamualaikum Kak Sen. Ya, waalaikumsalam Kang Dan. Oke, Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, masya Allah, baik tentunya. Masya Allah. Lagi di mana nih Kak? Kebetulan lagi di rumah Kang, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Wah, di posisi terbaik ya, Insya Allah ya bisa fokus nih kita Insya Allah. bareng-bareng. Mendalami lagi nih kita dive in Ar-Rahman. Nah, gimana nih Kak, dari Kak Sen rasanya? Sensasi nih, surah dari Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman nih menurut Kakak gimana nih? Sensasi ya. Oke, Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afwan Kang, untuk suara saya jelas ya. Ya, Alhamdulillah jelas Kak. Dan ini masya Allah nih, saya ngobrol di depan berapa tuh, 270 orang ya. Ini kalau di tempat offline mungkin saya udah keringat dingin nih, masya Allah. Tapi eh oke, baik. Jadi bisa dibilang untuk saya tuh meskipun bisa dibilang mentor ataupun kawan menghafal, tapi untuk Ar-Rahman ini benar-benar saya pelajari dari nol banget, dan tahu tadaburnya itu memang dari NN sendiri. Belum pernah kayak iseng-iseng ataupun gimana gitu belajar dari yang lain gitu. Benar-benar di NN.
pure dari nol banget. Eh, karena dari nol, jadi banyak hal-hal baru tentunya buat saya di Ar-Rahman. Tapi mungkin yang mau saya highlight di sini itu yang misalkan perbandingan Ar-Rahman sama Al-Qiyamah gitu. Nah, kalau di Ar-Rahman ini kita itu bakal banyak banget dikasih berita gembira gitu. Berbeda dengan Al-Qiyamah yang tentunya berisi cerita yang serem-serem. Nah, kenapa saya nge-highlight dua surah ini? Karena bagi kita tuh berita gembira tuh lebih antusias gak sih daripada cerita-cerita yang serem gitu? Atau berita buruk lah istilahnya. Kita tuh kalau dikasih berita gembira, otomatis antusias banget tuh. Misalkan, ini ada berita gembira loh buat kamu. Wih, apa tuh, gitu kan. Nah, tapi kalau dikasih kabar buruk itu, kita tuh kayak khawatir gitu. Aduh, apa ya, jadi khawatir gitu. Deg-degan lah istilahnya. Nah, di Ar-Rahman ini, masuknya itu berita gembiranya, karena gini, kita itu nggak selalu harus, kalau pengen deket ke Allah tuh lewat ancaman atau teguran gitu kan, kita juga bisa gitu termotivasi karena memang ada kabar gembira buat kita semua gitu. Jadi insya Allah itu bisa buat kita deket juga ke Allah gitu, nggak harus melulu lewat cerita-cerita yang serem ataupun ancaman-ancaman begitu. Jadi kurang lebihnya sih itu sih highlight saya. Jadi kalau kita pengen deket ke Allah juga bisa kok lewat hal-hal yang berita gembira yang udah disampaikan di Al-Quran gitu. Nggak harus kita lewat ancaman atau teguran gitu. Nggak perlu kok. Kita juga bisa lewat hal-hal yang kabar gembira, itu juga berita baik buat kita, juga makin termotivasi gitu insya Allah tentunya. Oke, mungkin itu dari saya sebagai divers di Surah Ar-Rahman. Saya kembalikan ke Kang Dani. Masya Allah, jazakallah khairan Kak Sen ya atas testimoninya ya. Menarik ya. Jadi ya nggak harus dengan suatu hal yang menakutkan ya, dengan suatu hal yang membahagiakan itu juga bisa membuat kita dekat sama Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih. Bang Umar, Assalamualaikum. Cek, cek. Nah, Mungkin kita ke Kak Atika dulu. oh ya, baik. Sepertinya Bang Umar belum masuk ya, Bang Dani ya? Kalau gitu kita ke Kak Atika dulu ya. Assalamualaikum, Kak Atika. Iya, belum masuk nih. Oke, lanjut aja Kak. Ya, waalaikumsalam kakak-kakak semua. Insya Allah. Ini Kak Atika yang tadi MC ya di offline ya kayaknya. Ya Masya begitulah. Allah. Tadi MC sekarang ngasih testimoni ya Kak ya. Boleh dong nih Kak Atika nih gimana nih menurut POV-nya Kak Atika gitu ya terkait surah Ar-Rahman yang paling menarik nih Kak. Coba dong boleh sharing ke kita nih Kak. Masya Allah. Pertanyaannya menarik untuk suatu hal yang menarik di surah Ar-Rahman ya kak ya. Kalau dari aku pribadi, suatu hal yang menarik di surah Ar-Rahman justru yang sering viral di surah Ar-Rahman sendiri. Yang mana kita tidak tahu ya semuanya, yaitu ayat yang diulang sebanyak 31 kali di surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena kenapa ini satu hal yang menarik buat aku, karena ayat ini sering banget ya kita dengar, atau tanpa sadar kalau dengar ayat ini tuh kita mesem-mesem, tersenyum-senyum, terus terluluh-luluh hatinya, ih Masya Allah bagus banget, ih bacanya itu sambil senyum-senyum karena dengar suara syekhnya gitu ya. Tapi ternyata aku baru tahu pandangan aku atau tadabbur lewat NN Bismillah, wah ternyata isinya tuh deep banget gitu. Wah ternyata isinya tuh sedip ini gitu ya. Aku pikir akan apa ya, akan sesuai ekspresi aku gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Itu satu hal yang menarik dan setiap pengulangan Fabi Ayi ala pun punya makna sendiri gitu sesuai dengan susunannya. Dan hal yang menarik banget bahwa ternyata setiap ayat Fabi Ayi ala itu ada responnya. Itu yang kayak oh gitu ya.
Jadi setiap ayat Fabi Ayya Allah itu ada cara responnya. Jadi sekarang alhamdulillah lewat tadabbur NN kalau dengan surah Ar-Rahman ketika membacakan ayat Fabi Ayyi ala rabbikum tukadziban kita jadi tahu oh cara responnya tuh seperti apa. Nggak, jadi sekarang responnya nggak senyum-senyum lagi deh, nggak kayak oh, Masya Allah tenang, tapi kayak oh ya jawabannya seperti ini gitu yang tertera di dalam hadis. Itu suatu hal yang menarik sih Kak, dan bisa diamalkan. Alhamdulillah. Mungkin itu Kak Astri. Masya Allah, jazakillah khair Kak Atika untuk testimoninya ya, dan tadi spill dikit gitu ya dari kata yang mungkin paling menarik nih bagi teman-teman di sini ya di surah Ar-Rahman gitu, Fabi rabbikum atukadziban ya. Nah, ini mungkin makin bikin teman-teman di sini makin gak sabar gitu ya masuk ke sesi inti kita, yaitu sneak peek Ar-Rahman nih. Nah, karena itu kita langsung aja mungkin ya Kang Dani masuk ke sesi sneak peek Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Kak Siti sebagai salah satu tim riset Insight NN. Iya, benar banget nih, Kak. Tapi sebelum masuk ke sesi inti, ada beberapa hal penting nih yang harus diperhatikan ya, teman-teman. Yaitu mari kita siapkan hati yang ikhlas dan perhatikan materi yang disampaikan dengan fokus dan juga serius. Oke, pada Kak Siti dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suaranya masuk, teman-teman? Masuk, Kak. Oke. Aku mau minta teman-teman jawab salamnya di unmute ya, biar tahu seberapa besar kekuatan 300-an orang di Zoom ini. Oke, ini nggak ditutup, nggak di unmute kan ya? Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 300 orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita mau bahas Ar-Rahman ya, insya iya, suaranya berbeda. Oke, nanti boleh dibantu ya, teman-teman panitia diatur. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bahas Ar-Rahman nih. Mungkin tadi kita lihat dia di video recap itu seru banget, teman-teman. Tadi kita bahas ayat 1 dan itu semuanya tenggelam di setiap sesinya itu haru ya, dari teaternya, dari masuk ayat satunya dan apa namanya bahkan quick talk dan sebagainya gitu. Tunggu sebentar, biar enggak ini gimana kalau kita aja. Oke, sip. Oke, ya. Nah sekarang kita mau masuk ke sesi 2 yaitu tentang the timeless gift. Teman-teman, aku mau dong teman-teman jawab kalau misalnya kita dengar kata hadiah, apa yang terlintas di pikiran kita? Boleh di chat. Silakan. Kalau dengar kata hadiah, kado oke, surga senang oke, berharga apalagi? iPhone mungkin ada yang bilang ketika dengar hadiah iPhone atau mobil atau apa? Happy, kejutan, haji, Masya Allah. Anugerah, excited, oke, terima kasih. Nah, sekarang aku mau tanya kata selanjutnya. Kalau dengar kata cinta, apa yang terlintas maksudnya di benak kita? Bahabi ya yang udah punya husband ya, yang belum punya husband, peduli, sayang, Masya Allah, meleleh, ibu, ya betul ibu. Apalagi, tenang, indah, keluarga, melting, samawa, lagu, ya lagunya banyak lagu cinta ya. Pink, rumah, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah jawab. Ya, nah sekarang aku tuh mau kasih tahu teman-teman bahwa di Al-Quran ada ayat yang bunyinya Ar-Rahman, yang maha pengasih atau zat yang penuh cinta, zat pelimpah rahmat. Nah, tapi uniknya itu tuh ayat berhenti di situ. Jadi apa namanya? Yang maha pengasih, maksudnya saking sayangnya dia tuh selalu kasih, selalu dengan murahnya ngasih gitu. Mau dia mukmin, mau dia kafir, dikasih gitu aja. Nah, tapi ayatnya tuh berhenti di sini gitu. Jadi abis Ar-Rahman tuh nggak ada kata lagi kayak jadinya kita gini, kita sebagai pembaca kita tuh jadinya
tiap-tiap kita yang baca Ar-Rahman itu tuh kayak jadi punya asosiasi dan relatean masing-masing. Kayak, oh iya bagi aku disayang itu dikasih hadiah mobil mewah. Bentuk disayang itu ketika dikasih mobil mewah. Atau oh bagi aku disayang tuh ketika dikasih pasangan yang misalnya cantik atau yang ganteng gitu ya, atau yang kaya ya. Terus ada juga yang bilang oh enggak, bagiku disayang itu bukti dikasih gitu ya, bukti aku disayangi itu ketika karir aku stabil. Ada yang bilang oh enggak, ketika hidup aku mulus. Ada lagi yang bilang oh enggak, ketika aku punya rumah modern minimalis di Jakarta gitu atau di daerah-daerah yang misalnya kita anggap bagus gitu ya. Jadi tiap orang tuh punya asosiasi disayang itu seperti apa gitu. Tiap orang tuh punya definisi bahagia yang beda-beda. So you can get lost yourself even cuman baca ayat 1 Ar-Rahman. Kita tuh kayak pikiran kita melayang-layang. Ar-Rahman gitu. Ada apa dengan Ar-Rahman? Apakah yang mau diomongin adalah siapanya Ar-Rahman atau zatnya atau bentuk hadiahnya apa gitu ya, setiap orang tuh masih get lost di pikirannya masing-masing. Nah, dan lucunya ya emang kita terkait bahagia ini kita suka salah kejar ya. Betapa banyak hal yang kita kira itu membahagiakan ya. Menurut kita hal A membahagiakan ketika kita kejar, ternyata udah mati-matian kejar, udah ambis kejar, ternyata pas udah dijalanin malah nggak ngebahagiain, gitu ya. Jadi kita seringkali kita salah dalam mendefinisikan bahagia, dalam mendefinisikan menurut kita ini tuh paling bikin apa ya, bikin hati kita puas, tapi ternyata ketika dikejar ternyata nggak puas. Akhirnya kita jadi nyari a new definition of happiness. Mikir ulang gitu, apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Dan gimana sih kebahagiaan yang sesungguhnya? Apa sih nikmat terbesar gitu? Bukti terbesar bahwa Allah itu Ar-Rahman. And how Quran define happiness? How actually Quran define happiness? Happiness itu apa? Nah, jadi teman-teman, di saat orang bertanya-tanya, mencari-cari arti bahagia, bentuk nikmat terbesar itu apa? Allah malah mention di ayat selanjutnya bahwa surprisingly nikmat terbesar itu Allamal Quran. Jadi bukti bahwa Allah itu paling rohman, paling dermawan, sayang dan suka ngasih itu adalah Al-Quran. Sebuah kitab yang kita semua simpen di kamar, yang mungkin pernah kita akrabin pas masih TPA, masih kecil ya. Tapi mungkin karena udah makin dewasa, kita tersibukkan dengan dunia kita, tersibukkan dengan kerjaan kita, tersibukkan dengan hal-hal yang ngedistract. Jadinya jadi Quran tuh nggak kepegang lagi. Jadi nikmat itu tuh hilang gradually, pelan-pelan dari diri kita. Nah, ini menarik banget sebenarnya, luar biasa, mencengangkan, Allamal Quran, yang justru nikmat ini yang banyak ditinggalkan anak muda gitu, kayak orang ngerasa Al-Quran apa? Al-Quran cuma buat kalangan tertentu. Ya aku mah nggak tertarik banget sama Quran gitu ya. Ada orang yang ngomong it's not my cup of tea gitu. Itu bukan aku banget ya, kayak enggak banget deh gitu ya. Kayak kalau orang tuh kayak kalau anak muda tuh ya K-pop atau apa-apa yang viral gitu ya. Nah, makanya make sense kalau mereka nggak bahagia gitu. Jadi bagi kebanyakan orang nah ini di sini kita mau bahas, mungkin di sini banyak teman-teman yang, "Oh iya aku juga tahu nikmat terbesar itu Al-Quran." Tapi how? Gimana bisa? Gimana logiknya? Gimana Quran itu bisa jadi nikmat terbesar? Nah ini adalah yang mau kita bahas hari ini. Ya mungkin kita secara teori tahu ya Quran is comforting, but how? Itu kita akan bahas semua di sini. Jadi ini ya, bagi kebanyakan orang nikmat nikmat tertinggi itu pencapaian dan materi ya, ketika bisa mungkin S2, S3 di luar negeri, bisa achieve apa, atau bisa dapat sekian follower di konten A, atau bisa dapat promosi dengan mudahnya dan lain sebagainya. Tapi bagi Allah, none of that is the biggest blessing. Bagi Allah nikmat tertinggi itu Al-Quran. Ya, nah oke, aku mau bawa ke analogi gini. Kenapa sih, jadi apa hubungannya bahagia dengan Al-Quran? Oke, jadi gini, teman-teman, ini gambar apa? Udah tahu pasti ya. Ini gambar mobil. Jadi bayangin kita ceritanya punya mobil. Apa namanya, mobilnya ini bukan mobil biasa ya, kelihatan mobil mewah. Jadi ini tuh mobil mewah. Tunggu sebentar. Oke, jadi bayangin kita punya mobil yang canggih dan mewah, tapi nggak ngerti cara pakainya nih. Ternyata kita kira bukanya geser ke kanan, ternyata bukanya ke atas gitu. Kita nggak ngerti cara pakainya, kita nggak tahu kuncinya di mana,
buka pintunya nggak tahu di mana, masukin kuncinya nggak tahu di mana. Akhirnya karena kita nggak bisa nyetir pula, ya, akhirnya mobil itu ngejuplak aja di garasi. Terus daripada nganggur, akhirnya kita pakai mobil ini buat gantung baju. Nah, kira-kira karena kita nggak pakai mobil ini sesuai tujuannya, ini membahagiakan nggak, teman-teman? Tentu enggak, karena nih, contoh mungkin kalau mobil kejauhan, misalnya gini, kita punya HP canggih banget, misalnya apalah ada HP yang misalnya harganya 30 juta gitu misalnya. Oke, HP kita tuh canggih banget, punya banyak fitur yang luar biasa. Nah, tapi kita nih ceritanya norak banget ya, misalnya kita nggak tahu cara buka kuncinya aja kita nggak tahu tuh HP. Gimana caranya itu HP diciptakan untuk banyak membantu kehidupan kita, pekerjaan kita, tapi karena kita nggak tahu, karena kita nggak ngerti cara pakainya, akhirnya kita pakai HP canggih itu buat ganjel pintu. Kira-kira tuh HP itu jadi membahagiakan nggak? Tentu enggak. So, jadi apa teman-teman? Jadi bahagia itu tuh bukan akhir, bahagia itu bukan tujuan. Bahagia itu suatu perasaan yang kita rasa ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan, sesuai dengan tujuannya. Jadi itu perasaan yang kita dapat pas kita tahu tujuan hidup dan hidup dengan itu. So, bahagia itu. Nah, intinya menggunakan sesuatu sesuai tujuan itu membahagiakan, ya. Contohnya di sini, sorry. Nah, jadi kenapa Al-Quran itu bisa membahagiakan? Tentu saja karena Al-Quran bikin kita tahu tujuan hidup. Ketika kita menggunakan sesuatu sesuai tujuannya, itu akan membahagiakan. Sebagaimana tadi, kita punya mobil mewah, tapi nggak tahu cara makainya, itu nggak jadi blessing lagi. Kita punya HP mewah, tapi nggak tahu cara makainya, tapi malah buat kita ganjel pintu, ya itu jadi nggak membahagiakan lagi. Sebesar apapun nilainya, itu jadi nggak bernilai lagi. Sama halnya dengan hidup kita itu akan bahagia ketika kita tahu tujuan hidup kita buat apa. Dan Al-Quran bikin kita tahu tujuan hidup kenapa kita ada di sini. Gitu ya. Al-Quran itu buku petunjuk, buku yang ngasih tahu apa yang kita harus lakukan di bumi, kalau kita punya kasus apa penyelesaiannya gimana, kalau kita kepentok masalah ini kita harus gimana. Ya, jadi semua masalah hidup tuh kita dapat guidance-nya gitu, dapat apa ya? Petunjuknya gitu. Nah, kalau bayangin terus gimana bisa lebih membahagiakan lagi, karena kalau kita udah dapat petunjuk yang benar, terus kita masuk surga. Nah, ketika kita dapat surga gitu, kita itu dapat apa ya? Dapat nikmat yang akan jauh-jauh secara drastis melebihi segala nikmat dunia yang pernah kita rasa. Kayak gitu. Jadi itu secara logis kenapa Al-Quran itu bisa jadi the biggest blessing in our life. Itu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Quran itu punya emotional comfort. Jadi pernah ada di surah Toha, ya mungkin di sini ada alumni Toha teman-teman. Jadi Allah pernah bilang ke Rasulullah yang lagi sedih banget karena kafir Quraisy. Allah pernah bilang, auzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku itu nggak turunin Al-Qur'an buat bikin kamu jadi susah, buat bikin kamu jadi stres, buat bikin kamu jadi kerepotan, buat bikin kamu jadi lebih bertambah beban atau pressure hidupnya. Kan banyak kalau kita ngerasa ya Al-Quran tuh pressure ya. Padahal Allah sendiri bilang ke Rasulullah bahwa kita tuh turunin Al-Quran bukan bikin kamu jadi pressure gitu. Jadi dengan kata lain berarti it meant to be for emotional comfort. Nah, dalam sejarah kita tahu banget ya pas Nabi, mungkin kalau teman-teman yang udah sering banget di NN udah dari ngikutin journey-nya dari surah satu ke surah lain, kita tuh tahu banget bahwa Nabi itu kalau lagi resah, kalau lagi punya masalah, kalau lagi dibully, kalau lagi punya masalah hidup, itu tuh yang diturunin bukan pil dari langit, bukan sirup dari langit, bukan entertainment dari langit, tapi yang diturunkan itu surah-surah Al-Quran. Ada surah Al-Muzammil, ada surah Ad-Duha, surah Toha, surah Yusuf, yang semuanya punya background masing-masing Rasulullah lagi kenapa. Kayak kayak surah Yusuf waktu itu ya, mungkin di sesi lain aku pernah bilang, juga jelasin bahwa ketika Rasulullah mengalami 3 insiden terberat juga dalam hidupnya dalam 1 tahun yang bersamaan. Akhirnya turunlah surah Yusuf, dengan kata lain kayak kamu tuh bukan orang yang paling sedih di dunia ini gitu ya. Nih coba kita belajar dari surah Yusuf gitu. Atau di surah Toha juga ya, dan surah Ad-Duha utamanya. Ya mungkin teman-teman juga tahu, dan kemarin yang di Ramadan surah Muzammil gitu. Jadi sebenarnya dalam sejarah ternyata
Allah itu nurunin ke Rasulullah, ngepuk-pukin Rasulullah ketika lagi emotionally unstable itu dengan surah-surah Al-Quran gitu. Jadi ini jadi bukti bahwa this is the comfort that you need. This is the timeless gift. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita merasa kayak Rasulullah. Padahal yang kita rasa nggak akan separah Rasulullah kayak gitu. Jadi teman-teman, ketika kita lagi kecewa, kita baca Quran, misalnya Quran out loud, ya, read aloud, baca terjemah, tadabbur, terus kita tahu bahwa tujuan kita bukan selamanya tinggal di bumi ini, tapi ada di surga nanti. Tentu saja kita jadi merasa ditenangkan, kayak lagi dipuk-pukin gitu pas lagi sedih. Kayak lagi diingetin, kalaupun kita lagi bahagia, kita tuh ngerasa diingetin lagi gitu. Jadi kayak susah sedih tuh ditemenin sama Al-Quran. Dan bukankah ini membahagiakan teman-teman? Bukankah kita itu senang ketika ada yang nemenin gitu? Bukankah tiap-tiap kita tidak menyukai kesendirian? Jadi apa ya? Ini before after-nya. Jadi kayak kita tuh dengan Al-Quran kita tuh jiwa kita hidup, hati kita hidup, dan kita merasa oh iya ya, ternyata banyak hal yang selama ini kita berpikirnya salah dan kita diluruskan oleh Al-Quran dan kita jadi ngerasa happy gitu. Maksudnya bukan happy all the time ya, tapi kayak lebih merasa ditenangkan gitu. Nah, so now kita kembali ke realita kita bahwa sebenarnya rasa sedih itu ada di bumi ini ya, dan hanya karena kita udah jadi tanda kutip agamis, aku udah ikut NN Lokasiti 10 kali semuanya, tapi aku masih sedih. So teman-teman, hanya karena kita jadi agamis, deket sama Allah, it doesn't mean rasa sedih itu nggak ada di hidup kita. Itu nggak mungkin banget, karena Rasulullah pun atau semua nabi, orang yang paling deket sama Allah, itu tuh mereka juga ngerasain sedih dan kecewa. Jadi nggak ada hubungannya antara orang yang udah hijrah jadi nggak sedih gitu ya. Aku nyesel hijrah, aku nyesel jadi lebih baik karena aku malah makin banyak sedihnya. Lagi siapa yang bilang kalau setelah hijrah jadi sama-sama nggak sedih sama sekali ya? Itu pemikiran yang menyesatkan ya gitu. Jadi ada saying tuh, ada peribahasa gitu ya yang aku suka banget. So sailing with Allah doesn't mean we encounter no wave, it means we are sailing in a boat but no waves can sink us. Berlayar berlayar bersama Allah itu bukan berarti kita tuh nggak ngadepin satupun ombak, tapi berarti kita itu berlayar di atas perahu ya, tapi tidak ada ombak yang bisa menenggelamkan kita gitu. Jadi kita di atas perahu nih bukan berarti kita tuh nggak akan nemuin badai hanya karena kita dekat sama Allah, tapi tidak ada badai yang bikin kita tenggelam di atas lautan gitu ya. Nggak ada badai yang bisa ngejatuhin kita, narik kita keluar dari perahu itu. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kita tuh punya attachment, punya tali yang kuat buat pegangan ketika kita dekat sama Allah gitu. Karena pegangan kita kuat, maka tentu saja kita tidak akan tenggelam. Tapi ketika kita pegangannya sama hal-hal yang rapuh, which means misalnya entertainment atau misalnya diri kita sendiri yang tentu saja hina dan lemah, ya kita yang gak sabaran, baperan dan lain sebagainya, tentu kita akan rapuh bersama ya, kayak kita pegangan sama tali yang rapuh gitu. Jadi tentu saja itu jadi bikin kita tenggelam. Nah makanya kita untuk mengarungi badai yang luar biasa tidak bisa diprediksi ya, kita kalau jadi nelayan tuh mungkin kita ngerasa banget bahwa laut itu benar-benar unpredictable ya, kayak ya kita dari mana namanya, dari pinggir pantai itu kayaknya aman ya, tahu-tahu pas tengah-tengah gelap gitu, dan kita nggak pernah tahu kapan ombak itu datang ke hidup kita. Dan sama halnya dengan hidup kita nggak pernah tahu ujian itu kapan datang ke hidup kita, tapi ketika kita punya Allah, maka no wave can sink us gitu. Nah, terus teman-teman, dalam ini sekalian nih, soalnya di dunia ini bahasannya ini mulu. Dalam mental health, itu Al-Quran tuh bisa fungsinya dua. Satu fungsi secara langsung dan bisa fungsi jangka panjang. Nah, apa itu immediate function? Jadi gini, teman-teman mungkin ada yang familiar sama katarsis ya, teknik di psikologi ya, bahwa ketika kita cemas, itu baiknya jangan dipendam, tapi dialirkan atau dirilis gitu. Tapi dirilisnya tentu tidak dengan menyakiti orang lain atau merugikan orang lain, tapi dengan hal-hal yang emang ya udah fine gitu ya. Misalnya kalau di barat ada yang dengan mendengar
nggak beribarat aja sih, di mana-mana gitu ya, dengan menulis ya, jadi dialirkan, kecemasan kita dialirkan lewat menulis, lewat mendengarkan musik, atau lewat apa. Nah, kalau dalam Islam itu bisa banget kita rilis kecemasan kita kalau kita lagi cemas, itu dengan melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tentu saja yang tartil, yang sesuai tajwid, yang dengan, yang, dengan, irama yang memang proper, ya, bukan yang dipaksakan, tapi yang, memang, cara baca seperti itu. Nah, itu tuh bisa mengurai kecemasan kita lewat suara itu. Jadi kita tuh jadi dengan membaca Al-Qur'an, itu tuh jadi bisa media kita buat kita mengalirkan kecemasan kita lewat lantunan itu. Beda ya dibaca, jadi bukan membaca Quran aja, maksudnya kalau membaca Quran kan kita bisa reading in silent, kayak, baca gitu, bisa baca cepet gitu, skimming misalnya. Enggak kayak gitu ya, tapi dilantunkan. Nah itu bisa juga, meredakan kecemasan, yaitu, salah satunya. Nah yang kedua, Al-Quran itu punya long term function. Oh iya, tunggu sebentar, maaf. Terus juga immediate function-nya selain ayat-ayat Quran yang, bisa jadi media perantara kita rilis, kalau kita lagi ngerasa cemas atau apapun semacamnya, kita juga punya kalimat thoyyibah loh teman-teman. Makanya kadang kalau kita lagi marah atau apa, itu kan kayak istighfar, astagfirullah astagfirullah. Nah itu, the time ketika kita baca astagfirullah itu tuh, memang kecemasan kita mengalir bersama kalimat thoyyibah itu gitu. Terperantarai ya, bahasa apa sih aku, terperantarai ya kurang lebih jadi ngurangin anxiety dan overthinking gitu. Jadi kalimat thoyyibah aja yang sependek itu bisa rilis emosi, apalagi ayat Quran yang memang panjang, bukan panjang sih ya, maksudnya banyak gitu loh, kayak 2 halaman, 3 halaman, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua long term function, fungsi jangka panjang ya. Jadi, yang tentu saja ini maksudnya adalah tadabbur. Nah jadi oh ya ini yang tadi ya, nah jadi tentang tadabbur, mungkin ya bukan mungkin, kebanyakan dari kita itu nggak ngerti bahasa Arab ya. Jadi kayak, oh iya, ya udah kita baca, ya udah kita kayak tadi aja mungkin yang tadi yang nomor satu ya, immediate secara langsung kita ngerasain, kecemasan itu terurai gitu ya. Nah, tapi ada long term function, fungsi jangka panjang, yaitu ketika kita tadabbur. Mungkin kita itu nggak ngerti bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji, lebih tahu, pelajari lebih dalam, misalnya Ar-Rahman, oh kita jadi tahu, oh ternyata kayak gini loh penyelesaian masalahnya. Dan kita jadi misalnya ketika kita lagi ngerasa sendiri, kepentok, nggak ada jalan keluar, kita jadi terinspirasi, oh ternyata this is how I supposed to behave, gitu. Kita harusnya berperilaku seperti ini, kita seharusnya berpikir seperti ini, mindset kita jadi dapat fresh perspektif ketika kita tadabbur gitu. Jadi nah dan menariknya sebenarnya teman-teman di 2 ayat Al-Qur'an, surah An-Nisa dan surah Muhammad, di ayat afala yatadabbarunal Qur'an yang, depannya identical ya sama, same opening tapi beda closing. Itu menariknya ayat tadabbur ini itu diapit ya, khusus 2 ini tuh diapit sama ayat tentang perang, teman-teman. Jadi konteks ayat ini, ayat sebelumnya dan setelahnya itu ngomongin perang. Ini menarik banget, kenapa ya? Kok, ada perang suruh tadabbur? Nah, di antara hikmahnya adalah perang itu capek, teman-teman. Perang itu bukan capek ya, perang itu sulit ya. Perang itu sulit, perang itu tuh, melelahkan, perang itu tuh, membahayakan ya. Maksudnya, ya perang itu sulit lah we can say. Nah, kita itu butuh banget ngecas, butuh banget penguatan dan Allah bilang, "Afala yatadabbarunal Qur'an." Jadi kayak kalau bahasa anak sekarang, kalau tangki cinta kita lagi kosong, kita bisa ngerasa terisi oleh Allah dengan tadabbur Al-Qur'an, gitu. Jadi menarik banget. Dan di zaman sekarang mungkin kita nggak perang pakai pedang, nggak perang pakai, kuda ya, kita itu perang emosi, kita tuh punya psychological war. Kalau zaman sekarang ya, kita self conflict atau perang mental dan lain sebagainya gitu. Jadi, menarik sekali gitu bahwa ternyata ini diapit dengan ayat-ayat tentang perang, kayak gitu.
yang kita perangnya beda lagi dalam rupa yang beda. Nah, terus juga dengan tadabbur kita jadi tahu bahwa ternyata Al-Qur'an itu banyak loh punya ayat-ayat yang comforting. Karena selama ini kita ngerasa Al-Qur'an tuh isinya halal haram, Al-Qur'an tuh isinya ngejudge aja, neraka neraka neraka, kalau nggak beriman masuk neraka dilemparkan, apa gitu ya. Kayaknya yang kita tahu Al-Qur'an tuh cuma a set of list halal haram gitu. Padahal ketika kita tadabbur, kita tahu ternyata sebanyak ini ayat yang comforting. Bahwa misalnya di surah Ad-Duha, mmm, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala," bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Terus juga, "Bukankah kami mendapatimu sebagai yatim, terus, Allah melindungimu," atau "Bukankah we find you lost and we guide you." Kita nemuin kamu orang yang nggak ngerti, terus kita kasih petunjuk gitu dan, ketika kita kekurangan, Allah lah yang kasih kita kecukupan. Ketika kita bodoh, Allah lah yang cerdaskan, Allah lah yang alamain dengan Al-Qur'an dan dengan lain-lainnya, dan dengan bayan juga. Nah, atau, comforting lainnya, nggak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya. Kayak gitu ya, misalnya kita tadabbur ya, sebenarnya kita dengan gak tadabbur aja kayak, "Oh ya, we understand." Tapi kalau misalnya kita dengan tadabbur, kita akan lebih ngerti lagi gitu, apalagi kalau tahu konteksnya. Jadi lebih dapat angle yang beda loh, orang yang ngelihat keindahan laut dari atas, orang yang ngelihat keindahan laut dari atas, dia akan merasa dia sudah melihat dari angle yang paling indah. Padahal kalau dia mau lebih effort, dive ke bawah, mungkin lebih effort, tapi what we get itu lebih indah gitu. Jadi memang, konsepnya selalu sama. Makin effort, makin banyak keindahannya. Jadi jangan mikir kalau, "Aduh capek banget ya kalau harus mengkaji," gitu. Ya tergantung kalau emang mau effort ya dapat mutiara, tapi kalau nggak mau effort ya udah, nikmati saja pemandangannya dari atas laut gitu. Tapi kan itu situ saja tidak puas, tidak memuaskan, kayak gitu. Atau misalnya ketika kita lagi ngerasa, aduh imperfect ya, misalnya perempuan, "Aduh kayaknya aku kayak gini, kulit aku," atau misalnya besarnya badan aku, atau misalnya apalah apalah pokoknya yang kita anggap imperfect, contoh-contohnya ya. Dan ketika kita baca surah ini, oh iya ternyata Allah itu ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya gitu. Karena kalau misalnya nggak bentuk baik, mungkin Allah sudah gagalkan kita gitu. Maksudnya nggak lahir ke bumi gitu. Tapi ketika itu udah jadi manusia, maka itu adalah bentuk yang sebaik-baiknya bentuk gitu. Nah, itu juga nanti kita tadabbur di surah Al-Mu'minun kayak gitu. Jadi sebenarnya, luar biasa gitu tadabbur tuh efeknya ya, ini long term makanya, fungsi jangka panjang ya dan itu yang NN, biiznillah lakukan gitu. Kita mau punya kalau immediate function kita bisa lakuin itu masing-masing, sendiri-sendiri, tapi dengan, tadabbur yang makin effort, itu capek banget kalau kita ngerjain itu sendiri dan akan lebih seru, menyenangkan, asik, dan nagih kalau kita lakukan itu bersama-sama ya, jadi setannya melemah kalau kita berjamaah, kayak gitu. Nah jadi Al-Quran tuh kan kita pernah tahu bukan kita tahu, kita sering dengar, Al-Quran itu kalamullah, kata-katanya Allah. Kenapa kita bisa bahagia? Karena ditemenin kata-katanya Allah sama dengan ditemenin Allah. Kalau misalnya let's say kita lagi kangen sama siapa, misalnya kita lagi kangen sama, mmm, bukan pasangan siapa ya, misalnya sahabat lah, sahabat. Misalnya kita lagi kangen sama sahabat, dan kita sudah dipisahkan oleh jarak lah misalnya. Terus sering nggak sih kayak kita misalnya, ngelihat foto-foto nostalgia gitu ya, waktu itu aku foto sama dia, atau aku tuh baca surat gitu ya, misalnya, baca-baca surat kayak dia pernah nulis apa, jadi kita baca lagi dan dengan baca lagi atau dengan ngelihat fotonya lagi atau apapun yang bisa nge-recall memori kita dengan dia, kita tuh seneng, jadi udah ngerasa ditemenin. Nah, sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran tuh kalamullah, maka kalau kita ditemenin sama kata-katanya Allah, itu kayak kita ditemenin Allah gitu. Dan itu sungguh sangat membahagiakan, kayak gitu. Ya, senang nggak sih kita kalau ditemenin temen ya, buat duduk, ngobrol, dihibur, dikasih masukan, atau didengerin curhatannya gitu. Nah, itulah yang sebenarnya Al-Quran lakukan gitu, yang Allah lakukan melalui Al-Quran, kayak gitu. Dan dengan Al-Quran, kita tuh jadi, jadi akses ya, Al-Quran tuh jadi akses kita mengenal Rob kita lebih, jauh lagi gitu. Eee,
Kayak gitu. Nah, terus terakhir yang menarik ya, ini juga ada di insight sih, tapi nggak apa-apa. Di-spill dikit. Jadi, alamal Quran yang menarik adalah di sini sebenarnya kita nggak disebutin loh teman-teman siapa yang diajarin Al-Quran. Alamal Quran, dia mengajarkan Al-Quran. Siapa yang diajarin? Mungkin kita waktu itu lucu ya. Ada yang ujian alamal Quran siapa yang diajarin? Manusia. Kamu tahu dari mana? Itu di insight gitu ya. Lucu banget. Di insight enggak, aku bilang di ayatnya. Emang ada manusia? Enggak ada. Kalau alamahul bayan kan ada hu-nya ke yang refer ke insan. Tapi kalau alamal Quran sama-sama alamah tapi enggak ada hu-nya gitu. Kenapa? Nah, ini ada sesuatu. Ini it doesn't happen for an accident. Ini it happen for a purpose. Jadi alama Al-Quran. Padahal bisa aja kan alamar Rasul Al-Quran, alaman nas Al-Quran, alamal mu'minun Al-Quran gitu misalnya. Bisa banget atau jin misalnya ya. Nah, di antara hikmahnya tidak ada maf'ul bih, tidak ada objeknya adalah tanda bahwa Allah itu ngajarin Al-Quran ke siapapun yang mau. Jadi tidak terbatas cuman buat orang dari pesantren aja, cuman buat kalangan ustadz aja, atau buat kalangan anak jalanan juga boleh banget. Buat yang masih bandel juga boleh banget. Buat yang masih mengutuk Allah di dunia barat misalnya ya, atau buat yang masih misalnya netting sama Allah itu boleh banget. Siapapun yang mau come to Quran, entah dia mau mengkritisi Al-Quran atau dia mau mencari hidayah di Al-Quran, semuanya diajarin sama Allah. Makanya orang-orang Barat ya ketika dia maksudnya mau mengkritik, mau mencari kesalahan, tapi ketika dipelajarin Al-Qurannya dia jadi masuk Islam gitu. Dan disitulah alam Al-Quran. Jadi betapa banyak orang-orang luar yang masuk Islam itu ya mereka pelajarin Al-Quran, mereka diajarin Al-Quran justru ketika mereka belum punya cinta itu ke Ar-Rahman gitu. Mereka juga belajar aja tapi they got it gitu dan ya udah dan sama halnya dengan di sini Ar-Rahman yang backgroundnya ini turun ke orang-orang musyrik teman-teman. Jadi Ar-Rahman ini bukan turun ke orang beriman sebenarnya. Ini buat salah satu hal yang nge-trigger turunnya surah Ar-Rahman itu ketika karena ini turun buat orang-orang musyrik yang mempertanyakan ma huwa Rahman, siapa tuh Ar-Rahman gitu ya, karena mereka nggak familiar sama Ar-Rahman dan akhirnya ketika di sini-sini tuh turunlah satu surah ngejawabin siapa itu Ar-Rahman gitu ya. Bayangin dengan rima-rima yang menenangkan karena banyak huruf nasal kayak nun, mim gitu. Jadi, luar biasa ya, Allah juga ngajakin orang musyrik, orang kafir, atau orang kafir Quraisy ya, atau orang-orang di Thaif, atau siapapun yang masih bandel, kamu nggak perlu ngerasa terintimidasi dengan Al-Quran. Kamu nggak harus ada kita tuh sebenarnya Allah tuh nggak ngasih kayak set ya, kamu tuh harus sholih dulu baru ke kajian Quran. Justru kita itu merasa kotor, makanya justru kita itu merasa bodoh. Kan orang ada ngerasa ya, kayak aku tuh insecure kalau datang kajian atau ikut apa karena aku tuh paling bodoh. Ya justru itu karena kita bodoh, kita itu datang ke kajian gitu. Justru ya kalau pinter, justru sebenarnya menurut aku nggak ada yang udah pinter ya karena ilmu tuh luas gitu. Jadi, justru ketika kita kalau misalnya ada orang masjid itu tempatnya orang sholih loh, justru masjid itu menyucikan, justru harusnya orang yang tidak, kotor, banyak dosa seperti kita, seperti aku, itu harusnya lebih banyak ke masjid gitu, karena memang itu tempat menyucikan, bukan tempat orang-orang suci gitu, tapi memang, intinya Allah itu nggak ngasih kualifikasi gitu, kayak, "Oh iya, kalau ikut NN pokoknya misalnya jilbabnya harus panjang dulu." Enggak, kalau misalnya kamu jilbabnya masih gaul juga is okay, let's see nanti. Dan itu orang itu kan berproses teman-teman. Kita nggak bisa ekspektasi kasih, pokoknya kamu kalau ikut NN harus pakai sarung dulu gitu ya, atau harus nyunah dulu. Is okay, siapapun boleh banget mengakses rahmatnya Allah, ini terbuka buat siapapun, and you don't have to feel insecure kayak, "Ih, aku nggak sama yang lain." It's okay, itu proses. Kita appreciate proses, nanti biarlah Allah yang ubah kamu pelan-pelan, and you don't have to change yourself overnight, dalam semalam kamu harus auto sholih gitu, nggak usah, gitu. Jadi, siapapun yang masih mau, dia masih dengerin musik, atau dia sudah tidak dengarkan musik, siapapun boleh banget akses Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak eksklusif cuman buat kalangan tertentu saja, karena Allah tidak kalau Allah aja tidak bikin eksklusif teman-teman, kenapa kita harus jadi batasin itu cuman buat orang tertentu, cuman buat kalangan-kalangan kita aja gitu, cuman buat geng kita, cuman buat organisasi kita, cuman buat komunitas kita, cuman buat
apa ya, cuman buat orang yang, sefrekuensi sama kita ya, ini dia udah nggak sefrekuensi, udah nggak boleh belajar Al-Quran, enggak kayak gitu. Allah aja mau mengundang orang musyrik buat dialamain Al-Quran, kenapa kita, malah jadi kalau Allah udah bahasanya kalau di NN, kalau Allah udah ngobrol, ngapain kita jadi bikin itu mahal, kayak gitu. Jadi itu menarik banget dan itu nanti yang akan kita dapatkan lebih dalam di surah Ar-Rahman insyaallah. Oh ya ini yang tadi ya, oke. Nah jadi teman-teman, ini udah jam berapa ya? Oke dikit lagi ya. Jadi teman-teman, happiness itu apa sih? Happiness balik lagi, itu tuh bukan akhir, bukan tujuan, tapi itu rasa yang kita, apa ya, ekspresi ya, bukan ekspresi, apa ya, perasaan perasaan yang kita rasa ketika kita tahu tujuan sesuatu gitu. Kita bahagia, dan happiness is knowing the purpose, apa, is knowing the purpose tunggu ini kayak typo nih aku. Happiness is knowing the purpose itself gitu ya, atau knowing the purpose of life itself. Typo, maaf. Nah, jadi dengan Al-Quran kita jadi tahu jalan yang nganterin kita ke kebahagiaan yang sesungguhnya. Tentunya itu ridho Allah di surga. Jadi, dan tentu saja itu bahagia kita di dunia ya, ditemenin sama Allah, terus dipuk-pukin sama Allah, emotional comfort, kayak Rasulullah di-comfortin dengan surah-surah Al-Quran, maka kita juga ketika kita merasa hal yang mirip dengan Rasulullah, kita juga di-comfort dengan ayat-ayat surah-surah di Al-Quran. Dan tentu saja kebahagiaan yang premium dari itu adalah feeling happy ever after life, yaitu di surga. Ya kurang lebih kayak gitu. Mohon maaf atas banyak kurangnya, mungkin aku kembalikan lagi ke MC Kang Dani dan, Kak Astri. Terima kasih. Masya Allah, jazakillah khair Kak Siti atas sharing materinya ya, teman-teman nih. Yang bikin kita semua di sini mungkin termelting-melting ya, ini terlihat dari antusiasnya di kolom chat gitu ya. Masya Allah, dan jadi semakin terbayang gitu terkait konten dari surah Ar-Rahman, dan pastinya juga makin gak sabar nih teman-teman di sini gitu ya untuk menyelami surah Ar-Rahman. Oke, selanjutnya akan ada info nih teman-teman yang gak kalah menarik, karena akan ada challenge berhadiah yang bakal disampaikan sama Kak Najmah nih. Oke, Kak Najmah sudah hadir? Assalamualaikum Kak Najmah. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. boleh Kak silakan di-spill ya untuk challenge-nya nih. Oke, untuk challenge-nya boleh di next, Kak. Ya. Oke, di sini Kak, tadi udah dijelasin ya sneak peek-nya terkait Ar-Rahman gitu. Kita menjadi dapat gambaran ya kasih sayangnya Allah, bagaimana indahnya pesan-pesan cinta Allah gitu. Nah, dari journaling ini kita ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami perjalanan serta kenikmatan di setiap kehidupan yang Allah berikan. Nah, journaling ini kurang lebih biasanya kita gunakan di konseling atau mungkin di psikoterapi gitu. Nah, kenapa? Karena ia memberikan efek terapeutik. Apa itu? Gimana teman-teman bisa menyingkap pengalaman-pengalaman yang secara emosional yang dirasakan selama ini, yang tidak jarang itu terjebak dan tidak dianggap, yang pada akhirnya terjadinya penumpukan secara emosional. Jadi kurang lebih dari journaling ini kita memberikan ruang kepada teman-teman untuk menenangkan diri, memaknai lagi, meresapi kembali apa-apa saja yang sudah Allah titipkan. Kita sedang tidak berbicara tentang mimpi atau ambisi, tapi saya tidak melarang itu, karena itu hal yang berbeda. Namun di journaling ini sendiri adalah bagaimana cara kita selama ini merespon dan mengolah apa-apa yang kita rasakan terhadap perasaan kita dan apa yang kita pikirkan selama ini. Jadi teman-teman bisa sekali untuk menyiapkan kertas, alat tulis gitu ya. Kita semua bisa menjadi penulis untuk diri kita sendiri. Tidak perlu puitis ataupun pemilihan kata yang begitu berat, tidak perlu. Kenapa sih kita perlu adanya jurnal ini? Karena mungkin kita terbiasa dengan mengabadikan momen-momen dengan foto mungkin ya di galeri-galeri kita gitu, sebagai pengingat bahwa kejadian yang pernah kita lewati. Tapi dari jurnal ini sendiri sebenarnya memberikan pesan bagaimana cara kita mengabadikan hidup kita yang telah banyak kita lewatkan, itu pasti memiliki arti. Jadi kurang lebih seperti itu secara fungsionalnya. Terus gimana sih Kak bisa dapetin ini? Teman-teman bisa banget di next-nya. Teman-teman bisa, oke, boleh di next Kak. Halo?
Ya, boleh di next, Kak. Nah, teman-teman boleh banget untuk di upload atau buat di story Instagram, lalu di tag di buku @buku_nn, atau juga boleh banget misalkan cukup di story WA, lalu di screenshot, nanti bisa dihubungkan ke admin kita, admin NN di grup launching Ar-Rahman di online ya, itu dari atas nama Kak Keisha. Nanti kita akan share melalui email. Kurang lebih seperti itu, Kak, untuk challenge-nya. Yang diupload adalah keseruan selama mungkin di apa insight yang didapat, atau mungkin salah satu screenshot di akhir-akhir apa yang teman-teman dapatkan. Itu kurang lebih seperti itu bisa didapat. Terima kasih, Kak Tri. Oke, jazakillah khair Kak Najma untuk infonya nih. Oke, boleh ya teman-teman buat dicoba nih challenge-nya ya. Siapa tahu nih bakal beruntung gitu dapetin hadiah menariknya. Iya, benar banget nih. Tadi ada challenge. Nah, kita juga pengen ngasih nih sesuatu, door prize. Nah, jadi selanjutnya kita bakal bagi hadiah nih, Kak. Akan ada door prize ya berupa souvenir Ar-Rahman yang Masya Allah kece-kece pastinya ya. Nah, tapi sebelum ke situ, mungkin kita cek kompak dulu nih ya, Kak ya. Wah, bener nih Kak. Apalagi malam-malam gini ya, masih pada fokus nggak nih ya teman-teman yang di Zoom? Boleh dong kasih reaction-nya dulu mungkin ya nih teman-teman yang masih nyimak. Coba pengen lihat nih reaction-nya. Masih pada semangat kah? Yang mau dapat door prize boleh suaranya. Mana nih? Oke, masih pada simak ya berarti ya, insya Allah. Oke deh. Semangat, semangat, semangat. Mantap. Semangat Masya nih kalau terkait door prize ya kayaknya. Oke, Alhamdulillah. Nah, siap-siap ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung jawab aja pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, mungkin dicukupkan dulu reaction-nya. Ini buat pemanasan dulu nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya ya. Kira-kira surat Ar-Rahman ini urutan ke berapa ya di Quran? Ayo langsung dijawab coba. Widih, gercep banget nih jempol-jempolnya kayaknya. Ya Allah. Jempol-jempol netizen nih. Luar biasa, Masya Allah. 55. Oke. Ya, Alhamdulillah nggak ada yang beda ya. Alhamdulillah Qurannya sama semua ya. Alhamdulillah nih. Oke, tadi masih pemanasan ya kakak-kakak. Boleh nih pemanasan lagi biar semakin fokus ya. Pertanyaan yang kedua, ini masih pemanasan ya. Ar-Rahman ayat berapakah yang tadi dibacakan sama Mas Ahmad saat tilawah di awal? Ayo, ayat berapa nih? Wih, cepat banget tuh. Langsung Masya di jempol-jempol netizen ya. Masya Allah. Oke, betul ya. 1 sampai 4. Oke, masih ada pertanyaan pemanasannya, Kang Dani? Boleh? Oh, masih dong. Kan ini kita mau masuk ke pertanyaan inti ya. Biar gak gagal fokus. Tadi bahas Ar-Rahman ayat berapa ya? Yo. Nah, ayat berapa nih kira-kira? 1 dan 2, ayat 2. Oke. Wow, 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 wow. Cepet banget ya. Jempol-jempolnya luar biasa. Masya Allah. Oke. Oke. Tepat tuh ayat 2 ya. Kalau yang ayat 1 itu lebih fokus dibahasnya tadi pas sesi offline ya. Temanya love. Ini timeless gift kita fokus di ayat kedua. Oke deh, mungkin bisa langsung nih, Kak. Ya, udah siap nih ya kayaknya nih buat pertanyaan door prize nih. Oke, mungkin saran nih buat kakak-kakak ya, bisa juga disiapin alat tulis dan juga kertas gitu ya, karena pertanyaan yang sebenarnya ini akan tidak semudah dari pertanyaan contoh tadi gitu ya. Oke, siap-siap ya. Boleh nih mau pakai alat bantuan ya, yang penting nanti jawabnya yang tercepat dan tertepat gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Simak baik-baik ya, Kak, teman-teman di sini. Pertanyaan pertama. Ada berapa kata mizan dalam surah Ar-Rahman jika dikali 7 ditambah 10 dikurang 28? Ayo, boleh ya pakai kalkulator atau mau ngitung dulu secara manual? Oke, ini udah kayak pertanyaan COC ya Kang Dani ya kayaknya. Mana nih? Udah ada yang jawab belum nih? Udah Ulang nih, Kak. Humairah tuh langsung jawab dia. Wah, Masya Allah. Apakah betul nih jawabannya, Kak Humairah? Oh, Betul 3 banget. ya, betul ya. Oke, Iya. Masya Allah. Ini cepet Kita banget tambahin nih kayaknya. bisa. Titisannya Safiera nih kayaknya, Kak Humairah.
Oke, mantap. Kita catat dulu ya, Humaira tadi jawab tercepat dan paling dan benar gitu. Boleh lanjut soal kedua, Kak? Oh iya, kita insya Allah nanti ada 4 soal ya Kak ya? Betul, betul. Ada 4 soal dan ada 4 hadiah ya insya Allah nih buat Iya. teman-teman yang berbeda-beda. Oke sip, ini pertanyaan kedua, bisa sambil dicek lagi tadi ya catatannya. Ada berapa surah yang tertera dalam sneak peek? Nah, tapi selain surah Ar-Rahman tadi, coba deh sebutin nama-nama surahnya yang paling banyak, insya Allah menang. Yang tepat lah, cari yang tepat. Oke, kok pada 4 ya? Oke, ada berapa surah ya tadi yang tertera dalam sneak peek surah Ar-Rahman. Selain surah Ar-Rahmannya ya, sebutkan juga nih boleh kakak-kakak nama-nama surahnya ya. Bisa Toha, Muhammad, Aduha, Toha. Ada yang betul belum nih, Kang Dani? Cepat-cepat banget ya ini jempolnya, Masya Allah. Coba boleh dibantu ya kakak panitia kalau ada yang sudah tepat nih jawabannya. Tadi itu ada surah apa aja? Toha, betul ya? Ini ada menarik nih. Jawab 7 apa aja tuh Kak? Oh, Masya Allah. Kayaknya Wah, sama di kajian yang lain mungkin ya, jadi tambah gitu. Masya Allah. Oke, jawabannya nanti kita... Udah ada yang jawab betul belum nih, Kang? insya Allah udah ada nih. Udah. Oke, bisa dicukupkan. Nanti akan kita ini ya, kita hubungin ya. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Masih simak baik-baik ya, Kakak ya. Ini boleh disiapkan lagi nih alat berhitungnya atau catatannya gitu ya. Pertanyaan ketiga. Ada berapa kata Fabi Ayi Allah diulang dalam surah Ar-Rahman jika dikali 10 ditambah 10 dibagi 5 akar 2 ditambah 70. Wah, Masya Allah nih soalnya. Ayo, fokus tidak, coba nih. Wah, banyak banget, Kak. Memang di situ challenge-nya, Kak. Masya Allah, sudah ada yang jawab betul lagi? Sudah ada. Sudah ada ya? Gimana nih Kak kalau misalnya yang jawab betulnya orang yang sama nih? Oh, berarti yang di bawahnya, Kak, kayaknya ada nih, Kak. Siapa ya tadi? Aku lihat. Oh, Kak Yesi Ana. betul, betul. Betul ya? Kak Betul. Yesi Ana nih. 78 sesuai dengan jumlah ayat di surah Ar-Rahman ya, Kang Dani ya. Iya, betul Masya banget. Allah, Barakallahu fi Kak Yesi Ana. Nanti bisa ini ya, kita catat ya namanya. Oke, luar biasa nih jawabannya bervariasi sekali ya. Kayaknya kalkulatornya berbeda-beda nih kakak di sini. Oke, boleh lanjut Kang Dani mungkin soal terakhir nih. Nah, kalau ini mungkin ini ya, yang paling cepat raise hand deh. Jadi sekalian pengen dengerin nih insight dari kakak-kakak. Semoga Boleh. fokus tadi ya bisa ini menyampaikannya ya. Ya, Nah, betul. mengapa Allah tidak menyebutkan objek siapa yang diajarkan? Ayo, ada yang mau? Wih, Wih, Masya Allah. aduh, Ini siapa? cepet banget ya. Tadi aku melihat nih, kayaknya yang tercepat ada Kak Kesa Kamelia. Boleh nih Kak Kesa open mic-nya. Bisa nggak, Kak? Halo, Kak. Halo? Oke. Bisa ya, Kak? Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum Kak Kesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh nih Kak, Didi gimana nih tadi jawabannya? Tadi apa pertanyaannya? Boleh diulang Alam tadi. Al-Quran ya, alam Al-Quran. Ya. Tidak disebutkan objeknya karena Allah itu mengajarkan Al-Quran ke semuanya. Jadi nggak cuma terbatas untuk umat Nabi Muhammad atau orang mukmin atau orang Muslim, tapi ke semua orang di dunia. Di dunia ya, di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Masya Allah. Selamat Kak Kesa. Oke, alhamdulillah ya kita udah dapat 4 pemenang ya. Tadi yang pertama itu ada Kak Humairoh dari Tangsel, terus ada Kak Dia, terus ada Kak Yesi Ana ya. Iya, betul. Yang ketiga ada Kak Kesa Kamelia. Allah. Barakallahu fikum kakak-kakak. Oke, alhamdulillah ya masih fokus dan memperhatikan. Nah, mungkin ini ya apa sih namanya
selanjutnya kita ini deh ke agenda info nih. Mungkin buat teman-teman yang pengen mendalami lagi ya tentang Ar-Rahman. Nah, ini nanti bakal kita sampaikan nih program kelas Ar-Rahman. Nah, untuk info lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Cigu. Nah, sekaligus juga nih akan dipimpin doa penutup ya. Nah, kalau gitu kepada Cigu dipersilahkan. Bismillah. Mau cek sound dulu ke semua teman yang masih terjaga hingga malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, sama aku juga pengen coba cek dulu di sini adakah yang pertama kali atau belum pernah kenal NN sama sekali gitu. Yang pertama kali baru ikut sesi Zoom-nya. Yang pertama kali kenal NN boleh raise hand gitu, ada ya? Oke. Oh, banyak juga yang di ini ya, yang di chat. Jadi teman-teman, NN itu komunitas menghafal Quran sebagaimana namanya, NN ngafal ngefeel. Insya Allah nanti informasinya akan kami sampaikan lewat grup bahwa di tanggal 25 Agustus akan ada pembukaan kelas ngafal ngefeel khusus surat Ar-Rahman, di mana teman-teman bisa setiap hari setoran dengan mentornya setelah lolos seleksi. Nanti apa yang diseleksi? Tentunya ketika mau menghafal, yaitu bacaan Al-Quran. Jadi ketika bacaan Al-Qurannya sudah bisa untuk standar menghafal, kemudian waktu pendaftarannya dari jam 3 pagi sampai jam 6 melalui Google Form. Ketika teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman bisa mengikuti kelas NN di tanggal 25 Agustus 2024. Adapun pendaftaran NN dari sisi komunitas sudah bisa di-apply dari tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus kalau nggak salah. Dan nanti informasinya NN seperti apa teman-teman bisa kepoin di YouTube-nya, kemudian nanti kami berikan informasi secara link. Insya Allah demikian. Jadi kalau untuk teman-teman yang online ditunggu kehadirannya karena NN juga adalah program online, program Quran berbasis online insya Allah. Demikian saja mungkin informasinya kami bisa sampaikan kami kembalikan ke Kang Dani dan Kak Astri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, jazakillah khair, Cikgu, atas informasinya. Mungkin boleh sekalian ditutup dengan doa ya, Cikgu, untuk memimpin doa di sesi malam hari ini. Silakan, Cikgu. Afwan, Cigunya lagi sakit, jadi mungkin dibantu oleh Kang Dani. Oh, oke. Insya Allah, syafakillah, Cikgu. Ya, mungkin pada Kang Dani, disilakan untuk memimpin doa ya, Kang. Oke, ala kulli hal ya. Marilah kita sama-sama menengadahkan tangan kita, fokuskan hati kita pada Allah, dan tentunya ya kita ingat kembali bahwa ana indadhanni 'abdi, Allah itu bergantung pada prasangka kita. Yakinkan hati kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Itu salah satu kuncinya ya. Karena Allah Maha menepati janji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma fir lana dhunubana wa wasi' lana fi darina nada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah. Allah, mana ya? Ya amin ya rabbal alamin. Semoga segala yang kita butuhkan, yang kita curahkan, kita bisa berhunuzan kepada Allah bahwa Allah akan pasti ya mengabulkannya. Jika tidak mengabulkannya pada kesempatan ini, mungkin di kesempatan yang lain, walaupun bahkan ketika kita lupa, Allah pasti akan tetap menepati janjinya. Tidak dikabulkan di dunia, tenang, tapi pasti akan dikabulkan di akhirat nanti. Karena Allah Maha mengetahui ya, Allah itu Rahman, Allah tidak melihat kita dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Itu. Oke. Ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ini izin mengingatkan kembali juga ya, jangan sampai ketinggalan untuk daftar kelas Ar-Rahman. Bisa dimulai dari hari ini ya, buat teman-teman yang komunitas ya, daftarnya bareng-bareng sama komunitasnya. Insya Allah nanti terakhir hingga Jumat nanti ya, tanggal 23. Lalu untuk pendaftaran jalur reguler ya, sekaligus beasiswa, itu pada Ahadnya. Dimulai sejak pagi hari ya, mulai jam 3. Nah, jadi jangan lupa juga nih buat siapin alarmnya ya, dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa untuk ajak teman-teman online-nya ya gitu ya. Dan seluruh jagat sosmed lah bisa disebarkan. Semoga bisa menjadi amal jariah buat kakak-kakak semuanya. Biar gak sendirian ya dapetin surganya. Mari sebarkan kasihnya Ar-Rahman seluas-luasnya. Oke, Masya Allah. Terakhir dari kami mungkin meminta kesediaan dari teman-teman di sini ya untuk memberikan masukan yang membangun untuk kami dari Ngafal Ngafil agar lebih baik lagi nih ke depannya. Jadi disilakan kepada teman-teman di sini untuk mengisi form feedback yang linknya telah sudah ada di layar nih ya teman-teman. Dipersilakan. Oke, ini sudah di-share juga nih di kolom chat ya. Boleh untuk diisi dulu teman-teman. Ya. Ya, nanti mungkin akan kita sampaikan juga di grup ya untuk feedbacknya acara SM3 malam hari ini. Dan spesial untuk Ar-Rahman ini ya, kita akan buka 2 batch secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin yang belum beruntung untuk di batch 38, mungkin bisa mencoba di batch 39 kalau misalnya ingin menghafal. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin ya belum beruntung dan ingin bertadabur saja, bisa juga bergabung ke kelas ngefil barengnya gitu. Karena ya kita sendiri terbatas ya, jadi kuotanya juga terbatas gitu. Untuk NN insya Allah akan ada 100 kuota ya, 100 kursi, dan untuk ngefil bareng ada 150 gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, belum sempat atau bahkan ya belum beruntung ya untuk batch 38, bisa coba kembali di batch 39. Karena di 2 batch ini kita akan bahas tuntas ya insya Allah ya, satu surah Ar-Rahman. Gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Demikianlah sesi STM3 kita pada malam hari ini ya. Spesial exclusive launch dive into surah Ar-Rahman, the timeless gift. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami, dan sebelum kami akhiri, kita sempurnakan agenda malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di event NN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
that's okay, cause Allah's got my back, even when I'm angry. And if I am confused, but that's okay, cause Allah is here for me and you. Allah knows what I'm feeling, so I won't stop believing. Every day He is with me, because I always need Him. He is there, always cares, whatever is in your heart. He is there, always cares, He's the one, He is Allah. Allah's all I need, He looks after me, even when I'm sad. Allah's all I need, Allah's all I need, He looks after me, even when I'm sad. Allah's all I need. If I'm good or in pain, if I cry or laugh, Monday through to Sunday, Allah's in my heart. Sometimes you think, why me? You might not understand, but Allah the Almighty has the best of plans. Allah knows what I'm feeling, so I won't stop believing. Every day He is with me, because I always need Him. He is there, always cares, whatever is in your heart. He is there, always cares, He's the one, He is Allah. Allah's all I need, He looks